Sudah siap semuanya untuk membaca dan mendengarkan cerita dari channel ini. Sebelum menonton lebih dulu klik tanda merah atau subscribe dan tanda lonceng supaya kamu yang pertama menonton video dari channel ini. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, kontennya jangan di skip, tonton sampai habis ya. Biar tidak ketinggalan ceritanya. Berlari ke pintu villa keluarga Wen, dan dengan buru-buru menekan bel pintu. Siapalah yang datang pagi buta seperti ini? Berisik. Bella Zhao berjalan ke bawah untuk membuka pintu dengan masker di wajahnya. Ekspresinya yang kesal membeku saat melihat Jennifer Wen, dan di sana tidak ada lagi ekspresi keanggunannya yang biasa. Jennifer, kamu kenapa bisa keluar? Jennifer Wen telah dijatuhi hukuman selama 10 tahun. Sekarang jelas waktu darinya dibebaskan dari penjara masih jauh, tapi sekarang kenapa bisa keluar? Bella Zhao menatapnya dengan ekspresi yang bermacam-macam. Ada terkejut, takut dan sedikit bersalah. Aku keluar dari penjara, kamu tidak senang. Jennifer Wen menatapnya dengan dingin. Tidak ada orang yang tahu bagaimana dia bisa masuk penjara selain wanita di depannya ini, tapi ekspresinya bisa berpura-pura terlihat tidak tahu apa-apa. Mungkin penampilan ekspresinya yang polos dan menyedihkan seperti ini yang membuat ayahnya yang baik itu bisa meninggalkan istri dan dirinya, bahkan bisa melupakan hati nuraninya. Di keluarga ini bisa memiliki seorang penjahat sepertimu rasanya sudah cukup sial, dan kamu masih berani kembali. Kalau kamu tidak malu, aku dan ayahmu malu. Aku bagaimana bisa menjadi penjahat dan tersangka, memangnya kamu tidak tahu? Wajah Jennifer Wen semakin dingin dan berjalan mendekatinya. Bella Zhao ketakutan dan mundur beberapa langkah. Wanita sialan ini berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Matanya yang dingin seakan mampu membunuh orang. Dia sudah tidak seperti orang bodoh yang mudah ditipu pada 3 tahun yang lalu. Kamu, sudah. Tiba-tiba dari tangga langai 2 terdengar suara lelaki yang mendebarkan. Jennifer Wen mendongak dan melihat ayahnya yang baik, Richard Wen. Jennifer, ikut aku. Richard Wen berjalan ke ruang kerja. Jennifer Wen melirik Bella Zhao, melewatinya dan mengangkat kakinya naik ke lantai 2. Bella Zhao berdiri di sana dan menghentak kakinya dengan keras. Kalau sudah keluar memangnya kenapa? Sombong apanya? Lagi pula cepat atau lambat, aku pasti akan bisa memasukkanmu kembali. Dalam ruang kerja, Richard Wen memandang Jennifer Wen lama hingga akhirnya berkata, ini baru 3 tahun. Kamu bagaimana bisa keluar? Hati Jennifer Wen mendingin. Lelaki ini, yang dia panggil ayah selama 18 tahun, malah bereaksi sangat dingin saat melihat putrinya sendiri dibebaskan dari penjara. Ternyata bukan hanya Bella Zhao dan Cherry Wen, bahkan Richard Wen pun berharap dia tidak akan pernah keluar dari penjara. Jennifer Wen menarik sudut bibirnya dengan getir. Ini adalah ayah yang dia hormati selama 18 tahun dan lelaki yang dicintai ibunya selama 18 tahun. Saat itu, Richard Wen meninggalkan cinta pertamanya, Bella Zhao demi karirnya, dan menikahi ibunya yang merupakan anak dari keluarga kaya raya. Setelah menggunakan kekuatan ibunya untuk mengembangkan karirnya, Richard Wen teringat pada Bella Zhao. Keduanya langsung kembali menyatu dan melahirkan Cherry Wen. Saat itu, bisnis keluarga ibunya anjlok karena sebuah kecelakaan. Perlahan, keadaan itu menjadi duri di mata keduanya. Dan lagi pula, istri yang menemaninya memulai bisnis dari awal juga bukanlah tandingan dari sinar bulan putih, Bella Zhao, yang dulunya indah. Dan keduanya akhirnya berpisah. Setelah bercerai, ayahnya membawa Cherry Wen dan Bella Zhao ke rumah keluarga Wen. Karena Jennifer Wen masih menjadi ahli waris sah dari harta keluarga Wen, secara alami dia telah menjadi duri di mata 3 keluarga ini, terutama Bella Zhao dan Cherry Wen. Mereka sudah tidak sabar menunggu kematian Jennifer Wen. 3 tahun yang lalu, Jennifer Wen ditangkap oleh polisi. Richard Wen langsung mengumumkan kalau dia telah memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya, bahkan menuntut hukuman yang berat untuknya si pembunuh. Karena kejadian ini juga membuat ibunya jatuh sakit dengan aliran otak yang tersumbat.
Dia masih ingat Bella Zhao sehari sebelum persidangan, mencarinya dan mengajukan banding dengan memberitahunya penyakit ibunya yang kritis. Dia mengatakan kalau dia tidak patuh dan tidak mengaku bersalah maka mereka akan menghentikan penyelamatan dan membiarkannya ibunya mati di ruang operasi. Saat itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa mengaku bersalah telah menabrak orang dan melarikan diri. Karena ini, dia telah membayar selama 3 tahun dan benar-benar menghancurkan hidupnya. Bayangan itu melintas di benaknya, dan mata Jennifer Wen sedikit merah. Aku bagaimana bisa keluar, memangnya itu ada hubungannya denganmu, Tuan Wen? Richard Wen mengerutkan kening tidak senang. Karena kamu telah keluar, jangan berbuat macam-macam lagi. Kamu awalnya sudah menabrak orang, dan sekarang hanya dihukum 3 tahun. Bersyukurlah anggap saja nasibmu baik. Jennifer Wen mencibir, dia menabrak seseorang. Anggota keluarga Wen semuanya sama saja dan kaliber mereka benar-benar sama. Kemampuan untuk memfitnah orang dan menjebak orang benar-benar hebat dan mengagumkan. Apakah karena sudah terlalu banyak kebohongan, jadi membuat pembohong mengira yang mereka katakan itu bukan kebohongan? Hanya 3 tahun penjara. Mereka tentu tidak bisa merasakan sakit dan penderitaan selama 3 tahun ini karena mereka menghabiskan 3 tahun terakhir di luar dan dalam keadaan bebas, jadi mereka mana mungkin bisa memahami kehidupan seperti apa yang dia jalani di penjara. Bab 10 mengeluarkan uang 50.000 yuan untuk membayar kepahitannya. Mungkin bisa jadi orang yang menggertak dan menyiksanya sepanjang hari di penjara adalah orang yang sudah diatur oleh keluarga Wen. Karena bagaimanapun, keluarga Wen tidak ingin orang yang begitu tercemar sepertinya memiliki hubungan dengan mereka. Jadi alangkah baik kalau dia mati di penjara. Aku hari ini datang bukan untuk berdebat denganmu tentang hal-hal yang dulu. Aku ingin melihat ibuku. Aku menempatkan ibumu di tempat yang tenang untuk proses penyembuhannya, dan dia tidak bisa diganggu. Jejak ketidakwajaran melintas di mata Richard Wen. Di mana dia sekarang? Aku mau pergi menemuinya sekarang. Dia itu orang sakit, memangnya bisa kamu lihat sesukamu. Kamu menyembunyikannya. Jennifer Wen bergegas maju dan menepuk meja dengan keras. Richard, aku telah menanggung perbuatan anak kesayanganmu dan masuk penjara. Apa yang kamu lakukan dengan ibuku selama aku di penjara? Kembalikan dia padaku, hutang di antara kita lunas. Sialan, apa yang kamu katakan? Bella Zhao yang telah menguping dari tadi di luar, mendorong pintu dan bergegas masuk. Jari-jarinya dengan kuku glamor menunjuk ke arah Jennifer Wen dengan marah. Kamu jangan sembarangan ya. Padahal jelas kamu yang menabrak orang. Kamu pembunuhnya. Dan sekarang kamu berani membalikan fakta. Aku saat itu seharusnya meminta pengacara untuk menjatuhkan hukuman mati untukmu. Jennifer Wen mencibir. Ternyata benar, keluarga Wen berada di balik layar ketika dia dijatuhi hukuman. Selama 10 tahun hukuman, berapa tahun hukuman pasti telah ditambahkan oleh keluarga Wen kan? Kalau kamu tidak mengizinkan aku melihat ibuku, maka aku akan mempertimbangkan untuk membalikkan kasus ini. Aku dengar Cherry sekarang sudah menjadi bintang besar. Aku tidak tahu kalau masalah ini terungkap ke media, apakah itu bisa mempengaruhi karirnya. Sorot mata Richard Wen tiba-tiba menjadi tajam. Kamu berani mengancamku. Bella Zhao juga marah dan ingin menghampiri Jennifer Wen dan memukulnya. Aku sedang bernegosiasi denganmu. Jennifer Wen berjalan ke tepi jendela melihat ke bawah. Dia melihat mobil keluarga Lu yang masih diparkir di luar menunggunya, dan berkata kepada Richard Wen, orang yang membawaku keluar dari penjara bukanlah orang bisa kalian lawan. Mereka hari ini bisa mengirimku kembali. Jadi kupikir kalau aku tidak kembali, mereka pasti akan segera mencari kalian dan membuat masalah dengan kalian. Richard Wen melihat keluar jendela dengan curiga, dan dia melihat Rolls-Royce Global Limited Edition diparkir tidak jauh dari villa. Di kota ini kurang dari 3 orang yang memiliki mobil ini. Dan orang yang mampu membelinya memang bukan lawan untuk keluarga Wen. Siapa orang yang menjadi tameng untuk Jennifer Wen, hingga dia bisa tiba-tiba menjadi begitu percaya diri? Menekan mata yang kejam, Richard Wen mengeluarkan cek dari laci, menulis serangkaian angka dan menyerahkannya kepada Jennifer Wen.
Jennifer, aku tahu kamu telah menderita di luar. Keadaan ibumu sangat baik. Dia perlu istirahat. Dokter bilang dia tidak boleh diganggu. Setelah dia sembuh, aku pasti akan memberitahumu untuk menemuinya. Kamu bisa mengambil uang ini sebagai bentuk kompensasi dari ayah selama bertahun-tahun ini. Richard Wen menghentikan Bella Zhao yang hendak memukul Jennifer Wen sambil menyerahkan cek, dengan senyuman di wajahnya. Jennifer Wen melangkah maju untuk mengambil cek itu, melihat angkanya, dan tersenyum. 50.000 yuan. Uang saku Cherry Wen setiap hari berapa puluh ribu yuan. Tidak tahu berapa juta yuan yang telah dihabiskan dalam 3 tahun terakhir ini. Bahkan saat dia di rumah sakit juga semakin gila menghabiskan uang, bahkan gugatan terhadap Jennifer Wen waktu itu uang yang dibayarkan lebih dari 500.000 yuan. Hari ini, Richard Wen menghabiskan 50.000 yuan untuk mengusirnya pergi. Dia telah melewati banyak masa sekarat dari penjara, dan itu hanya bernilai 50.000 yuan. Jennifer Wen mencabik-cabik cek itu sambil mencibir, menatap Richard Wen dan berbalik. Kamu sebaiknya mengizinkan aku menemui ibuku secepat mungkin, karena kalau tidak, aku pasti akan membuat reputasi Cherry hancur. Cherry itu adikmu, kamu bagaimana bisa melakukan ini? Bella Zhao berteriak dengan marah di belakangnya. Oh iya, tapi kenapa yang aku ingat adalah aku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Wen sejak 3 tahun yang lalu. Jennifer Wen melangkah pergi, meninggalkan Bella Zhao yang mengutuk di tempat. Baru setelah sampai di pintu rumah keluarga Wen, Jennifer Wen berjalan keluar seperti boneka rusak yang tak bertulang. Menghancurkan Cherry Wen. Ya itu hanya alasan yang dia buat sementara. Dengan kemampuannya saat ini, dia khawatir keluarga Wen akan mengeluarkan uang untuk menekan berita sebelum berita itu pecah. Dan itu tidak akan mungkin memberikan dampak untuk karir Cherry Wen. Selain itu, keluarga Lu terus memantau dan mengendalikannya. Dia tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk melakukan hal lain. Trik dan gertakan ini hanya bisa digunakan satu kali, dan tak lama semua pasti akan diketahui oleh Richard Wen. Lalu, setelah itu dia bagaimana bisa mengancam dan meminta izin bertemu ibunya pada Richard Wen lagi. Bagaimana kabar ibunya sekarang? Apakah Richard Wen bersikap baik pada ibunya? Jennifer Wen mengangkat kepalanya, menahan air matanya kembali ke lubuk hatinya, dan berjalan menuju mobil keluarga Lu. Tapi dia berhenti ketika dia melewati Ferrari merah menyala. Jennifer Wen tahu mobil ini. Itu adalah mobil mantan tunangannya Vino Yu. Pada saat ini, mobil itu sedang bergetar pada amplitudo yang sangat teratur, dan ada sebuah desahan suara yang memalukan di dalamnya. Bab 11 yang disebut cinta. Ih, kakak Vino, kenapa gak sabaran sih? Wajah Jennifer Wen seketika menjadi pucat, karena dia bisa mendengar suara wanita itu bukanlah orang lain melainkan suara Cherry Wen. Bukannya karena kamu yang duluan datang mencariku dan dirimu ini seperti candu, Vino Yu langsung merangkul Cherry Wen. Bulu mata Jennifer Wen bergetar. Dia tidak bisa percaya, lelaki di dalam mobil adalah tunangannya yang dulu dia kira adalah lelaki baik-baik. Saat itu, keluarga ibunya di kota J masih memiliki latar belakang yang bagus, jadi ketika dia masih kecil, dia sudah dijodohkan dengan keluarga Yu yang terkenal di tempatnya. Jennifer Wen dan Vino Yu juga telah berhubungan seperti kekasih menjelang mereka menikah nanti. Semula, Jennifer Wen akan melaksanakan akad nikah setelah dia berusia 18 tahun. Tetapi karena dia masuk penjara, pernikahan ini tentu langsung terabaikan. Vino Yu adalah satu-satunya pacar Jennifer Wen. Dia adalah seorang laki-laki yang dia pikir akan bersamanya seumur hidup. Selama 3 tahun di penjara, Vino Yu tidak pernah mengunjunginya sekalipun. Dia mengira itu karena tekanan dari keluarga Lu melarang Vino Yu untuk datang mengunjunginya. Tapi sekarang dia melihat Vino Yu berhubungan dengan Cherry Wen, jadi dia ternyata sudah lama melupakan Jennifer Wen. Jennifer Wen juga awalnya berpikir kalau Vino Yu mungkin telah menemukan pacar baru di luar. Sebagai seseorang yang sangat menyukainya, dia ingin memberkatinya. Tetapi mengapa orang itu malah Cherry Wen?
Setelah hasratnya tersalurkan, Finoyu dengan puas keluar dari mobil, dan tertegun ketika melihat wanita yang berdiri di depan pintu mobil, ekspresi wajahnya langsung berubah. Jennifer, kamu bagaimana bisa keluar? Lagi-lagi kata-kata ini. Jennifer Wen menatap wajah Finoyu, masih setampan yang dia ingat, tetapi dia telah lama kehilangan kelembutan di matanya. Hanya rasa jijik yang terlihat jelas. Kenapa harus dia? Jennifer Wen bergumam. Siapapun wanita itu, mungkin dia tidak akan sesedih seperti ditampar orang seperti saat ini. Tapi kenapa wanita itu malah Cherry Wen? Kenapa harus Cherry Wen, wanita yang telah menjebaknya, masuk ke dalam penjara? Apanya yang mengapa? Kamu tahu tidak, ketika kamu masuk penjara, aku hampir memiliki catatan bertunangan dengan seorang wanita yang memiliki catatan kriminal. Itu sungguh sejarah hitam yang mengerikan untukku. Finoyu memandang Jennifer Wen dengan jijik. Seolah-olah tengah memandang orang bodoh. Kalau bukan karena Cherry yang berdiri tepat waktu dan mengatakan kalau selama ini dia yang bertunangan denganku, dapatkah kamu menanggung segala akibatnya? Sudah, sangat wajar kalau kakak tidak bisa menerimanya. Semua ini salahku. Melihat Finoyu yang berang, Cherry Wen berjalan mendekat dan dengan lembut menarik lengan bajunya. Cherryku, kamu terlalu baik. Finoyu tersentuh oleh penampilan Cherry Wen yang lemah, dan menoleh ke arah Jennifer Wen dengan bengis. Jennifer, kuharap kamu sadar diri. Jangan pernah berpikir Cherry telah merampas tunanganmu. Untuk siapa yang pantas disalahkan? Salahkan dirimu sendiri karena telah melakukan kejahatan dan masuk ke dalam penjara. Bahkan lelaki manapun pasti akan membenci wanita sepertimu. Jennifer Wen mundur selangkah. Cherry Wen menariknya dan mencondongkan tubuh ke telinga Jennifer Wen dan berbisik penuh kemenangan, Kak, sebenarnya, sebelum kamu masuk penjara, aku dan Kak Vino sudah berhubungan. Dan aku benar-benar ingin berterima kasih karena kamu telah membantuku menanggung segala hukuman itu, dan memberiku tunangan yang baik. Jennifer Wen seperti terbangun dari mimpi. Bekas rasa sakit melewati matanya, dan dia mendorong tangannya. Ternyata mereka telah berhubungan sebelum dia masuk penjara. Pada saat ini, Jennifer Wen jelas tidak menggunakan banyak tenaga mendorongnya. Tetapi Cherry Wen langsung terduduk di tanah dan berseru, "Ah, kakiku, sakit. Apa yang kamu lakukan?" Ketika Finoyu melihat Cherry Wen didorong, dia langsung mendorong Jennifer Wen dengan kekuatan besar, membuat Jennifer Wen terjatuh. Jennifer Wen menggunakan pergelangan tangannya untuk menyangga dan seketika rasa sakit yang kuat menusuk hingga ke jantung. Cherry Wen dipapah berdiri oleh Finoyu. "Aku baik-baik saja. Tadi itu tidak sengaja. Kakak, kamu baik-baik saja kan?" Suaranya masih sangat lembut, dan membuat hati Finoyu yang mendengarnya luluh. Dia itu wanita jalang yang tidak tahu diri. Dia sudah mendorongmu hingga jatuh ke tanah. Lupakan saja. Tinggalkan dia sendiri, aku akan membawamu masuk ke dalam dan mengobati lukamu. Finoyu langsung menggendong Cherry Wen. Jennifer, kalau kamu tahu diri, cepatlah pergi dari sini. Karena kalau tidak, akan ada satpam yang mengusirmu. Cherry Wen di tempat yang tadi dilihat oleh Finoyu, tersenyum tipis pada Jennifer Wen, dan menggerakkan mulutnya seolah berkata, "Seumur hidupmu ini, kamu sudah ditakdirkan untuk selalu kalah dariku." Kalau kamu sudah selesai menonton video dari channel ini, jangan lupa bagikan ke teman kalian atau sosial media kalian semua ya. Oke.